أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وأمته أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال في آية الأخرى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال في آية الأخرى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan oleh Allah, Bapak Wali Kota Langsa, Bapak Wakil Wali Kota Langsa, Bapak Sekda, kemudian yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan oleh Allah, guru kita bersama, Ketua MPU Kota Langsa, dan juga seluruh pimpinan dinas, instansi dan lembaga di pemerintahan Kota Langsa. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan oleh Allah, semoga Allah tetap melindungi mereka, yaitu para ulama-ulama kita, asatidzatul kiram, tengku-tengku kita, guru-guru kita bersama. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang telah berhadir dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berkumpul di dalam masjid agung ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin. Semoga kita yang duduk bersama di dalam masjid ini adalah orang-orang yang akan Allah kumpulkan di dalam surganya. Amin. Dan semoga kita yang berkumpul di dalam masjid ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan
syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita kepada Allah di pagi yang sangat cerah ini, tepat pada tanggal 27 Rajab 1443 Hijriah, Pemko Langsa bersama seluruh masyarakat kembali memperingati sebuah peristiwa yang amat sangat penting, peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat takjub, yaitu perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, dan naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Maka itu yang disebut Mi'raj. Dan hari ini kita duduk bersama dalam masjid ini ingin kembali mengenang, memperingati peristiwa tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Wakil Wali Kota Langsa tadi, kita adakan ini sebagai bukti bahwasanya kita benar-benar cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Rasulullah bukan saja dia ungkapkan cinta itu lewat lisannya, tapi orang yang cinta kepada Rasulullah dia akan ingat momen-momen yang berkaitan dengan Rasulullah. Dia ingat dengan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kalau di Aceh sampai bulan Rajab kemarin pun masih ada yang mengundang saya untuk peringatan maulid. Subhanallah. Sampai awal bulan Rajab ada yang masih mengundang maulid. Ustaz, bisa datang ke kampung kami? Saya bilang, acara apa? Isra Mi'raj? Belum. Maulid Ustaz. Masya Allah, ini udah Rajab, maulid gak ada habis-habisnya Ustaz. Masya Allah. Maka inilah bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita kepada Allah, hari ini Bapak Ibu masih dilapangkan dadanya, masih Allah berikan hidayah sehingga mau hadir ke Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa ini. Siapa yang menggerakkan Bapak Ibu sehingga hadir berkumpul di masjid ini? Bukan kekuatan Bapak Ibu, bukan karena kita hebat, tapi Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka Ibnu Katsir berpendapat, bahkan Imam Al-Ghazali juga berkata, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, orang tersebut dalam kebaikan. Maka tak berlebih kalau saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kita yang berkumpul dalam acara ini di masjid ini adalah orang-orang yang sedang diberi hidayah oleh Allah. Amin. Semoga hidayah itu terus bersama kita sampai kita menghembuskan napas kita yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya Nabi, ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Salam dan salam juga kepada keluarga Rasulullah dan kepada seluruh sahabat Rasul dan kepada seluruh pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian,
hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang di luar kemampuan manusia untuk memikirkannya. Karena tak mampu akal manusia untuk menjangkaunya, tak mampu logika manusia untuk memikirkannya. Karena yang bekerja dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bukanlah kekuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bekerja dalam peristiwa Mi'raj bukanlah karena Nabi kita kuat, tetapi ada kekuatan dari yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj disambut dengan kalimat tasbih. Tadi qari kita Ustaz Muhammad Ridha membacakan ayat tersebut. Al-Isra ayat pertama mengkisahkan peristiwa Isra, diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Tasbih, subhanallah. Maka para ulama menjelaskan bahwa sunnahlah kita untuk mengucapkan kalimat tasbih setiap kita melihat yang takjub, setiap kita mendengar berita yang takjub, maka sambutlah dengan kalimat tasbih subhanallah. Maka ketika mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika merenungkan, memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, maka lisan-lisan orang yang beriman akan mengatakan subhanallah. Dia sucikan Allah. Mengapa? Karena ini tanda-tanda kebesaran Allah. Keluar kita di malam hari, kita tengok bulan purnama bersinar indah, ada bintang-bintang yang berkelap-kelip, maka apa yang kita ucapkan Bapak Ibu? Subhanallah. Kita lihat gunung dari kejauhan, rapi berbaris, indah dipandang, maka kita ucapkan subhanallah. Pergi kita ke laut, kita lihat hamparan air yang luas, ombak yang indah, berjejer bergerak, indah sekali, maka kita juga mengucapkan subhanallah. Bapak lihat dan bertemu dengan istri orang yang cantik, apa yang Bapak katakan? Ya Pak, bertemu dengan istri kawan di kantor, cantik pula dia, apa yang Bapak ucapkan? Alhamdulillah. Masya Allah. Ada yang mengucapkan innalillah, atau ada yang membacakan astaghfirullah. Ibu ketemu dengan suami orang yang tampannya luar biasa, gantengnya luar biasa, apa yang diucapkan? Masya Allah, bukan alhamdulillah. Tetap kita ucapkan subhanallah. Bapak Ibu bertemu dengan makhluk Allah yang tampan, makhluk Allah yang cantik, maka kita ucapkan subhanallah. Kita puji Allah, maha suci Allah, karena yang kita lihat itu adalah ciptaan Allah. Jangan kita bilang alhamdulillah. Berarti kalau kita bilang alhamdulillah, ada sesuatu di sana. Kalau ibu mengatakan astaghfirullah, berarti juga ada detak-detak debaran jantung di sana. Karena ketika kita berdosa, ketika kita khilaf, ketika kita berbuat salah kepada Allah, maka segeralah kita beristighfar kepadanya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Sungguh perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan burukmu. Maka secepat lidah kita mengatakan astaghfirullah ketika kita melakukan kemaksiatan, maka ucapan istighfar itu menghapuskan keburukan kita. Maka inilah peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa takjub. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bi'abdihi, hambanya. Allah tidak menyebutkan nama baginda Rasul dalam kisah ini. Allah menyebutkan dengan kalimahnya yang mulia, bi'abdihi, dengan hambanya. Siapa yang dimaksudkan hambanya di sini? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad secara langsung sebagaimana Allah mengkisahkan nama nabi-nabi yang lain? Ketika Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim, Allah menyebutkan wa idz qala Ibrahim. Ketika Allah mau berkisah tentang Nabi Yusuf, idz qala Yusuf. Dan begitulah nabi-nabi yang lain, ketika Allah sebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran langsung dengan nama khususnya. Tapi ketika Allah menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj, mengkisahkan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah tidak menyebutkan nama baginda Rasul, diganti dengan kalimah bi'abdihi, dengan hambanya. Ini adalah makna litalattufiyah, untuk kelembutan, untuk kemesraan. Ternyata Allah juga memanggil Nabi kita dengan panggilan yang penuh dengan kelembutan. Kita kalau memanggil anak kita dengan nama, tentunya bedalah nilainya ketika kita panggil dengan panggilan nak. Bapak ibu punya anak, misalnya nama anaknya itu Budi. Budi kemari, dengan kita ganti dengan nak kemari, maka dari segi makna maka lebihlah dekat dengan kita panggil nak. Mengapa? Inilah makna kelembutan. Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada huruf ba di sana, bi. Maka para ahli tafsir berpendapat makna bi di sini adalah bermakna ma'iyah, bersama. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Makkah Al-Mukarramah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Mi'raj ke langit, tidak Allah lepaskan baginda Rasul. Bersama baginda Rasulullah kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main ya dengan kekuatan Allah. Jangan memancing-mancing murkanya Allah. Jangan berkata berbuat yang kita minta azab itu segera turun ya. Karena kalau Allah sudah menitipkan kekuatannya pada makhluk, maka makhluk itu akan menjadi kuat, dan makhluk itu bisa berubah. Kita lihat api di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sebelum Nabi Ibrahim pun diutus, bahkan sampai sekarang menghanguskan. Tapi apa yang terjadi untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Raja Namrud memerintahkan untuk mengikat tangan Ibrahim, mengikat kaki Ibrahim? Nabi Ibrahim dilemparkan di tengah-tengah kayu yang telah dipersiapkan, api pun dikobarkan. Apa yang terjadi? Allah memerintahkan api untuk merubah sifatnya. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, engkau makhlukku, biasanya engkau panas, biasanya engkau membakar, biasanya engkau menghanguskan. Hari ini khusus untuk hambaku Ibrahim, kuni bardan, jadilah engkau makhlukku yang dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan hambaku Ibrahim. Berubah, api yang awalnya panas berubah jadi dingin. Api yang awalnya sifat membakar tak berani membakar jasad Ibrahim.
Tapi ini khusus untuk Nabi Ibrahim, bukan untuk bapak ibu. Oh, saya mau tes, nanti pulang hidupkan kompor gas, bacalah ayat ini, ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api udah menyala, bapak masukkanlah jari bapak, insya Allah lonyot. Kenapa? Bukan untuk kita, khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang telah menggeser, merubah tempat kapal apung yang awalnya bertengger di tengah-tengah laut, hari ini sudah berada di tengah-tengah kota Banda Aceh? Air yang menggeser. Padahal awalnya air itu tak mampu menggeser kapal apung itu, karena Allah telah menitipkan kekuatannya pada tanggal 26 Desember 2004 dalam kejadian tsunami. Maka air itu pun menjadi kuat, mampu menggeser kapal apung naik ke daratan, yang sampai sekarang tetap dia di daratan. Masya Allah. Allah kalau sudah menitipkan kekuatannya pada makhluk, maka makhluk itu akan menjadi kuat. Angin kalau itu sudah ditambah dengan pohon yang berakar tunggal. Mengapa? Allah sudah titipkan kekuatan padanya. Maka cerita Isra dan Mi'raj adalah cerita iman. Maka jangan coba-coba kita menentang perintah Allah. Jangan coba-coba kita memancing-mancing murkanya Allah. Maka Masya Allah, kita doakan orang-orang yang memancing-mancing murkanya Allah, semoga Allah berikan petunjuk untuknya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih kecewa dengan satu perkataan dari orang yang terkemuka. Masya Allah, kita tidak mendoakan apapun untuknya, tapi satu permintaan kita kepada Allah, Allahumma hdihi fa innahu la ya'lam. Itu aja doanya. Ya Allah, tunjuki dia, karena dia mungkin terlupa, mungkin dia khilaf, mungkin dia salah, mungkin dia tak tahu dengan apa yang dia ucapkan. Semoga engkau berikan hidayah. Jangan doanya yang buruk-buruk. Ya Allah, matikan dia. Ya Allah, binasakan dia. Terakhir yang berdoa yang mati duluan. Ya, maka tak boleh mendoakan sesama muslim doa yang buruk. Ustaz, Israel kenapa boleh kita katakan laknatullah alaihim? Karena Israel memang orang kafir, Israel memang orang musyrik, tapi si fulan itu saudara kita muslim dia. Maka doa yang terbaik kita panjatkan kepada Allah adalah doa semoga dia mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikan petunjuk, Bapak Ibu, ada sebuah kisah, hanya gara-gara selok sandal swalu saja bisa dapat hidayah. Ada sebuah kisah nyata di sebuah kampung di kota Langsang. Meninggallah seseorang, kemudian dikorek kubur, dibuatlah liang lahat. Si abang ini salah satu yang ngorek kubur. Dia rajin mengorek kubur, tapi dia tak pernah mau sholat. Tak pernah mau sholat. Kalau diajak sholat, nantilah. Pada saat itu, ketika lubang kubur telah selesai, liang lahat pun telah selesai, jenazah pun dibawa ke tempat perkuburannya. Sebelum jenazah itu dikuburkan, tiba-tiba qadarullah, jatuhlah sandalnya sebelah kiri masuk ke liang lahat. Kemudian Pak Imam yang melihat kejadian itu langsung berceloteh. Apa kata Pak Imam? Hari ini selopmu yang masuk ke liang lahat, besok kau yang masuk, kata Pak Imam. Cepat ambil selopmu, kata Pak Imam. Lompatlah dia ke kuburan, ambil. Ada suatu perasaan yang sangat menakutkan pada saat itu katanya.
Padahal dia biasa mengorek kubur, padahal dia biasa membuatkan liang lahat untuk jenazah. Tapi pada hari itu ketika dia ambil slotnya yang jatuh tadi, ada rasa ketakutan yang luar biasa. Lemas tangannya, lemas kakinya, lemas lututnya, tak mampu dia berdiri. Setelah kejadian itu sampai hari ini, alhamdulillah, dialah orang yang sudah berdiri di shaf pertama dalam solat berjamaah. Lihatlah cara Allah, ketika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah lewat sandal swallow pun yang harganya berapa Bapak Ibu? 10.000. 10.000 kan sepasang. Ini kalau sebelah kiri 5.000. Itu pun saya tengok sandal swallow-nya udah hitam-hitam. Berarti entah 3.000 entah 2.000. Allah berikan hidayah lewat itu. Masya Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Maka Isra dan Mi'raj adalah cerita iman. Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq di pagi hari tanggal 27 Rajab, wahai Abu Bakar As-Siddiq, telahkah engkau dengar cerita dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Rasul, beliau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit, dan sebelum subuh Rasulullah sudah sampai ke kota Makkah. Apakah engkau percaya? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang bicara? Muhammad. Kalau Muhammad yang ngomong, lebih dari itu pun aku percaya. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq begitu cepat percaya dengan peristiwa ini, kejadian ini? Karena Abu Bakar tidak memandang kekuatan Nabi Muhammad, tapi memandang ada kekuatan yang dititipkan pada perjalanan Rasulullah, yaitu kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah sebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi di malam hari. Malam memang spesial. Banyak kejadian-kejadian yang dikaitkan dengan waktu malam. Malam 27 Rajab, Isra dan Mi'raj. Malam Lailatul Qadar. Malam Nuzulul Quran. Bahkan Rasulullah juga lahir di waktu malam menjelang subuh. Masya Allah, rupanya malam ini waktu yang spesial ya. Bahkan maling pun beraksi di waktu malam. Maka banyak kejadian-kejadian kemalingan, perampokan dan lain sebagainya terjadi di waktu malam. Orang pacaran pun malam juga, di bawah sinar bulan. Masya Allah. Nenek sihir pun beraksi di waktu malam. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada pada ayat Allah sebutkan wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari tukang-tukang sihir yang menghembus ikatan-ikatan. Masya Allah. Di sini disebutkan domirnya domir muannas, domir perempuan. An-naffatsat berarti maknanya yang suka sihir itu adalah perempuan. Maka sebutannya pun selalu itu nenek sihir, nggak pernah kakek sihir. Betul Bapak? Saya pernah lagi duduk-duduk, ada anak-anak main di depan rumah. Kemudian anak itu mungkin bermain-main lah. Terus saya dengarlah, aku jadi nenek sihirnya ya. Dalam hati saya, anak-anak kecil aja tahu cerita sihir. Dan dia sebutkan nenek, padahal yang waktu itu yang ngomong laki-laki. Dia sebutkan nenek. Dalam film kartun pun disebut juga nenek sihir. Maka perempuan ini ngeri kali memang, tukang-tukang sihir. Tapi bukan perempuan-perempuan yang hadir di sini, bukan ibunda-ibunda. Ibunda pernah nggak menyihir?
Halo ibu, pernah menyihir, melet? Ada jamaah, bukan melet keluar lidah ya. Ada jamaah yang bertanya, Ustaz, akankah suatu dosa diampuni oleh Allah apabila dosa yang kita lakukan seseorang telah meninggal dunia? Saya bertanya, dosa apa? Ada seseorang katanya, dalam pertanyaan itu dia tak sebutkan siapa, ada seseorang yang memelet suaminya. Jadi suaminya ini sangat sayang sama ayah dan ibundanya. Jadi setiap gajian suaminya kasih uang ke orang tua. Istri tak suka perbuatan itu, mungkin mengurangi jatahnya mungkin. Lantas dia pergi ke tukang sihir, dibacain mantra supaya suaminya itu lupa dengan orang tuanya. Masya Allah. Lantas meninggal suaminya dan dia belum minta maaf. Saya bilang, kalaulah begitu kejadiannya, maka dosa itu tak akan diampuni oleh Allah sebelum seseorang itu minta maaf kepada yang bersangkutan. Tapi Ustaz, kalau udah meninggal gimana cara minta ampun, minta maaf? Ya datangi kuburannya, ngomong di atas kuburan, Bang, minta maaf ya, kira-kira ada nggak jawaban? Ya, mudah-mudahan tidak ada. Saya bilang, kalau ada pasti lompat. Ya, pasti lompat. Kita yang berziarah ke kubur selalu disunahkan sebelum masuk ke kuburan itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumul awwalun wa nahnu lahiqun. Keselamatan bagimu wahai penghuni kubur, engkau duluan, kami menyusul. Kan begitu. Kira-kira bapak ibu yang pernah ziarah kubur, ada nggak terdengar jawaban salam bapak ibu dijawab? Nggak ada kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam. Pasti kita nggak jadi, pasti lari, pasti kita bilang hantu dan lain-lain sebagainya. Padahal mereka para arwah menjawab jawaban kita itu. Maka disunahkan kita untuk mengucapkan salam. Masya Allah. Ditundalah kemaafan dari Allah dengan sebab dosa lisannya, dengan sebab dosa hablum minan nasnya. Maka inilah suatu perbuatan yang bahaya. Apa kata Rasulullah? Ada 7 dosa yang akan menghinakan dirimu, ada 7 dosa yang akan membinasakan dirimu, mencelakakan dirimu. Salah satu dari dosa itu yang nomor 2, Rasulullah sebutkan as-sihru, bermain sihir. Bermain sihir, naudzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian, gunakanlah waktu malam ya. Makanya untuk umat Nabi Muhammad SAW dikhususkan, diistimewakan oleh Allah, ada waktu yang istimewa, sulusul lail, sepertiga akhir dari malam, untuk umat Nabi Muhammad bermunajat, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasan bagi orang yang selalu bertahajud? Apa balasan bagi orang yang selalu berqiyamul lail? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ahmad dan juga Imam Turmuzi dari Abu Malik Al-Asy'ari disebutkan, inna fil jannati ghurfah yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, a'addaha Allah liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa shalla wan nasu niyam. Kata Rasul, sungguh di dalam surga itu ada sebuah tempat yang sangat indah. Kata Rasul, sungguh di dalam surga itu ada sebuah tempat yang sangat indah, ghurfah namanya ya. Abu Malik Al-Asy'ari bertanya, ya Rasul, untuk siapakah tempat itu? Apakah untuk engkau? Rasulullah menjawab, a'addahallahu liman, Allah ciptakan tempat itu untuk at'amat ta'am, orang yang gemar bersedekah makanan. Nah, ini Bapak Ibu, Ibu gemar nggak bersedekah makanan? Gemar ya. Makanya bunda-bunda saya yang masih dinas, masih kerja di sebuah instansi kantor, kadang-kadang kan pagi bawa kue itu untuk sarapan. Jangan bawa kuenya 3 potong ya. Di dalam ruangan itu ada 10 orang,
bawa kuenya 3 potong, kita ambil 1, sisa 2. Lantas begitu kita makan, yuk bu makan kue yuk, kue cuma 2, orang 10. Itu kan ulok namanya, basa-basi itu, banyak kali basah jadi basi. Kita tahu satu ruangan itu 10 orang, mengapa tak kita beli 10 potong? Kenapa kita beli 3? Berarti kita suruh kawan kita tarik-tarikan lisol, ya tarik dapat cabenya toh, dimakan, sakit perutnya sampai ke rumah. Kenapa mak kok sakit? Kata suaminya, tadi aku makan lisol. Makanya banyak kali makan lisol. Enggak ya, cuma sedikit, sepotong kecil, tapi ada cabai kecilnya. Dari siapa? Dari Kak Butet katanya. Kan jadi masalah Kak Butet. Makanya Bapak Ibu, bersedekahlah rutin. Setiap pagi kita bersedekah makanan. Memang kalau kita lihat di kota Langsir, Masya Allah, pergerakan sedekah itu luar biasa. Ada yang bergerak mengumpulkan sedekah dari jamaah, uang, kemudian dibelikan beras, disedekahkan ke fakir miskin. Masya Allah, bagus. Ada yang memberikan kue. Makanya banyak juga di kantor-kantor, di sekolah-sekolah yang setiap pagi Jumat ya lewat abang-abang becak dikasih Jumat berkah itu nasi. Pernah suatu kejadian abang becak, saya lupa naik becak pas hari Jumat itu ya, tadi kan bang, tadi pagi biasanya lewat sekolah itu ada sarapan, lewat saya nggak ada pula, katanya. Ya Allah, berharap abang becak itu. Masya Allah, inilah kehebatan sedekah itu. Siapa yang gemar bersedekah makanan, Allah akan tempatkan dia bukan saja masuk surga, tapi sudah ada tempat yang istimewa di dalam surga itu. Saya ketika pertama naik pesawat terbang, pertama kali naik pesawat terbang, oh begitu naik, terus naik, begitu masuk saya tengoklah ada 2 kursi, ada 4 kursi di situ. Empuk kali saya tengok kursinya, besar kursinya, ada buah-buahan, ada kue di situ, ada koran, ada majalah, udah lengkap. Saya udah mau duduklah di situ. Terus kata pramugari, Pak lanjut, lurus katanya. Oh lurus, saya dalam hati saya, lurus ada gorden. Saya buka, saya tengoklah kursi yang banyak beraturan. Bapak cocokkan nomor tiket bapak dengan nomor kursi, kata. Saya tengoklah, ya Allah, rupa kelas ekonomi lah saya duduk. Kelas tadi itu rupanya kelas itu orang-orang hebat, Masya Allah. Tempat duduknya pun gak empuk. Nah ini lihat bagaimana perasaan kita ketika kita ditempatkan oleh Allah nanti di tempat yang indah di dalam surga. Sungguh perkataan Rasulullah itu hak, benar. Sungguh perkataan Allah maha benar. Janji Allah tak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar dengan janjinya. Maka bersedekah dengan makanan. Banyakkan kita bersedekah makanan ya. Saya pun kalau keliling-keliling Jumat, khutbah Jumat, banyak juga masjid sekarang sudah bersedekah. Ada masjid yang kita siap sholat Jumat, sudah ada buah-buah pisang di setiap pintu masjidnya, buah pisang. Jamaah begitu siap ambil buah pisang. Tapi kadang-kadang ada jamaah yang memang Masya Allah lah ya, gara-gara buah pisang itu nggak doa dia. Ini kadang-kadang Masya Allah. Tapi ya sudahlah, mungkin dia sangat lapar terkadang ya. Ada juga jamaah yang seharusnya porsinya cuma ambil 1, ambilnya 5. Saya tengok memang kalau rakus tuh dimanapun tetap rakus. Masya Allah, ambilnya 5. Kawannya mengambil udah nggak ada, bagilah 1 Pak untuk istriku, katanya. Masya Allah, berarti dia ambilnya 5, dia 1, istrinya 4 berarti. Masya Allah ya. Ada yang masjid menyediakan kue dalam kotak-kotak itu, ada dalam bungkus-bungkusan. Ada masjid Masya Allah, setiap khutbah Jumat selesai, khatibnya, imamnya, orang-orang yang beberapa di masjid itu diajak untuk makan di restoran. Masya Allah, saya tanya ketika saya makan, ini apakah BKM yang bayar? Bukan Pak, ini sedekah jamaah. Masya Allah. Ada juga masjid apapun gak ada ya. Buah pisang gak ada ya kan, kue pun gak ada. Jangankan itu, air minum untuk hatinya pun gak ada. Allahu Akbar, sampai terbatuk-batuk khutbahnya. Ya Allah, ini tolonglah Bapak Ibu ya.
Masing-masing kita memikirkan masjid. Ini kita duduk di masjid, sebentar lagi kita akan cerita masjid. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersedekahlah makanan. Jangan menyesal nanti Bapak Ibu ketika kita sudah masuk dalam kubur. Wa akum minas salihin. Wahai Allah, tundalah kematianku, balikkan lagi aku ke dunia ya Allah. Fa as-saddaqa, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang salih ya Allah. Walan, kata Allah, takkan pernah kubalikkan engkau. Mengapa seseorang itu menyesal di alam kuburnya? Dulu ketika di dunia dia banyak uangnya, tabungannya banyak. Mohon maaf, ayahanda bunda saya ini pasti banyak tabungannya, betul? Bunda banyak tabungannya? Banyak, saya tengok, nampak dari bentuk-bentuk hidungnya ini banyak tabungannya. Hidungnya runcing-runcing, saya tengok banyak uang. Tapi terkadang ada orang yang hanya bangga dengan ATM-nya, bangga dengan tabungannya, banyak uangnya sekian-sekian ya. Maka Allah katakan, wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Celaka bagi pengupat dan pencela. Salah satu sifat dari mereka itu jama'a malan, mereka kumpulkan harta, wa'addadah, dan menghitung-hitung hartanya. Begitu mati dia menyesal dia kepada Allah, minta balik lagi dia hidup di dunia, tapi tak bisa. Orang yang sudah mati tak akan mungkin lagi balik ke dunia. Kalaupun dia balik, enggak kita terima Bapak Ibu ya. Kita rindu sekali dengan ayah kita yang sudah meninggal dunia, kita rindu sekali dengan ibunda kita yang sudah meninggal dunia. Baliklah mereka di malam Jumat, kira-kira kita terima? Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, apakah kita peluk ayah kita? Bukan, kita yang pingsan. Takkan mungkin orang sudah meninggal dunia balik ke dunia ini, karena kehidupan ini tak pernah mundur. Maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu untuk beramal. A'addaha Allah liman at'amat ta'am. Perbanyaklah sedekah makanan. Wa sallawan nasu niyam, kata Rasul. Dan ibadah berikutnya salat tahajud. Salat tahajud. Maka orang yang banyak tahajudnya akan Allah tempatkan nanti di tempat yang istimewa di dalam surga Allah, asalkan tidak memposting ketika sholat tahajud. Bunda, saya pernahlah sekali-kali buka Facebook, ada jamaah memposting, ya memang dia posting dari belakang, nggak wajahnya, foto, mungkin dah setel kamera belakang begitu kan. Dituliskannya di situ, ayo kawan-kawan kita sholat tahajud ya, mari dekatkan diri kepada Allah ya kan. Tetapi ketika dia ngajak begitu, dia posting dirinya lagi duduk di sajadah. Masya Allah, hati-hati. Sholat tahajud itu ibadah rahasia Bapak Ibu, nggak perlu kita sampaikan ke orang, nggak perlu kita ceritakan kemana-mana, kecuali ditanya, bolehlah penjelasan. Mungkin jam 9 pagi udah ngantuk di kantor, nguap-nguap begitu kan, ditanya sama kan, kok ngantuk bang? Iya kurang tidur. Begitu jawaban, jangan kok ngantuk bang? Iya tadi malam aku tahajud. Oh nggak ada pertanyaan berkaitan tahajud, kenapa dijelaskan tahajud? Kan dia nanya, ngantuk bang? Iya ngantuk. Oh udah selesai. Ini ngantuk bang? Iya tadi malam kurang tidur aku tahajud ya. Kawan yang nanya pun terkejut, 8 rakaat aku tahajud, witir 3 rakaat. Ditanya sama kawan, bengkak kaki abang? Enggak, kemarin bengkak juga tapi karena emping. Masya Allah, ngapainlah kita berbangga dengan tahajud, ibadah rahasia. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lailan, waktu malam gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Rasulullah Isra dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. 2 masjid Allah sebutkan di sini karena pada saat itu hanya ada 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa itu bermakna ujung, masjid yang di ujung.
di Baitul Muqaddasah, di ujung sana. Makanya Aqsa itu artinya ujung. Ada sebutan dalam pembelajaran ilmu tajwid, ya, halaq, kerongkongan. Adnal halaq, aqsal halaq, wasatul halaq, ya. Maka ujung itu artinya Aqsa, Masjidil Aqsa. Allah sebutkan masjid. Dan hari ini pun kita sedang duduk di masjid kebanggaan masyarakat Kota Langsa, Masjid Agung Darul Falah. Dar artinya negeri atau tempat, Al-Falah artinya kemenangan. Bapak Ibu mau sukses, Bapak Ibu mau menang, Bapak Ibu mau dirahmati oleh Allah, maka perhatikanlah Masjid Darul Falah. Karena sesuai dengan namanya, orang yang masuk ke dalam ini pasti akan mendapatkan kemenangan, pasti akan mendapatkan kemenangan. Maka di depan kita tersedia pintu-pintu surga Allah. Kita lihat masjid kita belum rampung selesai. Kata orang tua kita tadi, mungkin tahun depan ataupun lebih dari tahun depan, insya Allah Masjid Agung Darul Falah ini sudah bisa dipakai secara sempurna. Tentu masjid ini tak akan selesai-selesai kalau tanpa bantuan dari masyarakat Kota Langsa. Bersedekahlah, berinfaklah. Selama masjid ini berdiri di Kota Langsa, di sana sujudlah, rukuklah mereka-mereka. Maka kita sudah mati 30 tahun yang lalu, maka pahala tetap mengalir pada kita. Subhanallah. Idza mata ibnu Adam inqata sa'iru 'amal illa min thalas. Salah satu yang tak terputus dari 3 amalan itu adalah sedekah jariyah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masjid memang menjadi ikon untuk umat Islam. Maka kemanapun kita pergi pasti cari masjid. Kalau kita ke Banda Aceh, banyak kawan-kawan bilang, saya kalau ke Banda Aceh, kalau belum pergi ke Masjid Baitur Rahman, belum pas, kata. Belum pas. Cuma masalahnya terkadang yang datang ke berfoto, berselfie. Setiap ba'da maghrib di masjid itu ada majlis ta'lim, ada kajian dengan guru-guru, Masya Allah, dengan ustaz-ustaz. Saya juga pernah ikuti kajian itu ketika saya ke Banda Aceh. Sedih kita melihat di masjid itu hanya beberapa orang, di halaman masjid ramai betul, bapak-bapak, ibu-ibu berfoto-foto, ada yang melotot, ada yang meret, ada yang telentang, ada yang duduk. Padahal dalam hati saya, mau foto gimana pun tetap jelek wajahnya, tetap jelek. Kalau jelek mau gimana pun lah tetap jelek. Sayang sekali, kenapa dia tidak duduk sejenak di dalam masjid menunggu waktu salat Isya? Dia telah tegakkan salat maghrib secara berjamaah. Mengapa dia tidak bersabar duduk 40 menit menanti azan Isya sekaligus mendengarkan kajian? Duduk sesaat dalam majlis ilmu, maka lebih baik daripada engkau beribadah salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Bandingannya aja salat sunnah, ini berfoto-foto pula. Udah berfoto, share lagi ke Facebook, Instagram. Cantik kan? Cantik. Ya na'udzubillah, Masya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka jangan masjid hanya dijadikan sebagai tempat untuk selfie. Sering juga ini foto prewed, foto sebelum nikah itu, fotonya di masjid. Habis foto nggak pernah ke masjid lagi. Allahu Akbar. Mohon maaf, banyak pengantin-pengantin yang nikah di masjid, selesai sah enggak ke masjid lagi. Ada yang nikah di Paya Bujuk Tundong Masjid Rahmah, saya tandai orang jahat juga kadang-kadang saya tandai ini kayaknya laki-laki ini nggak pernah ke masjid ini. Padahal laki-laki ini orang Paya Bujuk Tundong, kenapa nggak pernah ke masjid? Saya tandai ini dia ke masjid, datang nggak lagi nanti? Nggak ada, sampai sekarang nggak ada wajah. Tak kemana pindahnya udah? Mungkin pindah ke Paya Bujuk Selemak kan, atau kampung Jawa mungkin. Ya Masya Allah, sedih kita melihat Bapak Ibu. Jangan bangga kalau Masjid Darul Falah Kota Langsa ini masyarakatnya, jamaahnya itu orang-orang tua. Jangan bangga. Yang udah 60 ke atas semua jamaahnya, jangan bangga. 60 ke atas itu udah nggak ada kuatnya lagi, berdiri pun dah mereng.
Ya kan? Makanya imam di masjid ini nggak panjang-panjang. Saya pernah tanya sama Ustaz Nasruddin, Ustaz, kenapa kok nggak panjang lagi ayatnya? Enak kali Ustaz jadi imam. Ustaz, di belakang kita tengoklah itu ada bapak yang berdirinya pun dah merek, udah condong ke depan. Saya tengok betul juga ada yang condong ke depan, condong kali gitu. Tapi memang sudah tulangnya udah bengkok, mau gimana lagi? Itu yang kita banggakan? Tidak. Kalaulah yang hadir ke masjid ini yang udah 60 ke atas, memang wajar mereka sudah harus ke masjid. Enggak heran lagi kita kalau kita lihat di tetangga kita, kita sampaikan kepada anak kita, nak, tengoklah Wawa itu, nak. Wawa itu, berarti kan dah tua Wawa itu. Rajin kali dia ke masjid, nak. Apa jawaban anak kita? Dah wajar, mak. Betul? Udah wajar, mak. Makanya Masya Allah, mohon maaf ayahanda, ada juga yang mengatakan begini. Saya tanya, Masya Allah Pak, udah pensiun? Sudah. Apa kegiatan saat ini? Enggak ada Pak, cuma rumah ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid. Saya alhamdulillahnya sederhana. Alhamdulillah. Memang wajar udah pensiun dia ke masjid. Kalau nggak ke masjid dah keterlaluan, kan? Ada yang nunggu pensiun baru ke masjid. Nggak ke masjid Pak. Oh ya Allah, masih 1000 kali ini, data ini, input sana, input sana, sesak nafas, mati, rugi. Hari Jumat dalam hadis Rasulullah SAW, di setiap pintu masjid ada malaikat yang Allah utus mencatat nama. Catat nama. Meninggal seseorang di hari Jumat, tapi dia tak pernah sholat, tak pernah ke masjid. Anaknya rajin ke masjid. Terkadang kan begitu, ayahnya nggak ke masjid, anak rajin. Maka ditanya sama Pak Imam, mana ayahmu? Di rumah. Oh, kau perwakilan? Iya. Perwakilan. Perwakilan anaknya. Alhamdulillah lah ada perwakilan. Masya Allah. Begitu ayahnya meninggal dunia, anak yang rajin ke masjid tadi bilang, Pak Imam tolonglah, kami kan dekat dengan masjid, sholatkanlah ayah saya di masjid. Tapi sayang sekali si bapak itu masuk ke masjid udah tidak lagi mengikuti adab-adab masuk masjid. Dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah dikatakan, ketika engkau masuk masjid, langkahkan kaki kananmu dan bacalah doa, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Dua hal ini dah nggak dapat sama bapak itu. Kenapa? Udah jenazah. Bukan kaki kanan lagi masuk, tapi kepala yang duluan masuk. Tak ada lagi bacaan doa lagi. Masya Allah, sedih kita melihat kalau ada orang yang seperti ini. Maka bangga kita menjadi warga Kota Langsa kalau generasi mudanya, pemuda-pemudinya rajin ke masjid. Maka Bapak Ibu, jaga hati pemuda, jangan sampai tergores. Di sebuah musala ada seorang pemuda yang azan, rupanya terbalik pula Pak, azannya terbalik. Ini nyata, hayya alal falah duluan. Terdengarlah komentar dari seorang ibu-ibu di balik tirai, salah, terbalik itu, nggak pandai azan pun azan. Merepek ibu itu. Tak datang lagi anak muda itu ke masjid, tak datang lagi anak itu ke musala. Kenapa? Sakit hati. Maka jaga hati anak muda ini. Bangga kita kalau muadzin di masjid itu anak muda. Di Kota Langsa ini masih banyak masjid yang muadzinnya Masya Allah dah tua-tua. Hai ala shalah gitu. Maka mungkin simpolannya di Jakarta itu mengatakan bising kumandang azan. Mungkin azan yang begitu yang dia maksud kadang. Maka Bapak Ibu, di samping kalimat simpolan itu salah, kita koreksi. Kita koreksi. Ya, gimana muadzin-muadzin kita di Kota Langsa ini? Ya. Perhatikan masing-masing masjid, perhatikan honor untuk muadzin. Jangan ikhlas lillahi ta'ala saja. Dek, kau suaranya bagus. Iya, udah ikut MTQ, bagus. Kami minta engkau jadi muadzin tetap di masjid ini. Enggak bisa Pak. Bisa lah, enggak bisa. Gajimu 5 juta sebulan. Bisa Pak. Kenapa banyak bilang enggak bisa? Karena enggak ada apa-apanya. Dapatnya setahun sekali ketika zakat fitrah 100.000.
sama beras 5 bambu. Dia jangan mikirin beras 5 bambu masih lajang. Masya Allah. Perhatikan muadzin. Kenapa Allah menentukan Bilal bin Rabah mengumandangkan azan pada saat itu? Kenapa enggak Abu Bakar As-Siddiq saja? Kenapa enggak sepupunya Ali bin Abi Thalib? Kenapa Bilal bin Rabah orangnya keling dari budak lagi? Karena Bilal bin Rabah memiliki suara yang merdu, yang lantang, yang kuat untuk memandangkan azan dari bukit atau rumah orang. Hari ini muadzin enggak perlu naik ke bukit, enggak perlu lagi naik ke atas, cukup dia di bawah pakai pengeras suara. Maka enggak usah dipedulikan yang bising-bising tadi itu. Ya kan, yang penting suara muazzinnya enak. Bapak ibu yang pernah ke umrah, pernah haji ke Baitul Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pasti setiap mendengar azan dari sana menetes air mata. Mengapa kita menetes air mata? Karena terkesima takjub dengan suara muazzin itu. Ini kita di kampung nggak pernah menetes air mata. Ya karena kita Allah hayya ala shalah, katanya Allah. Ini bukan cerita bohong Bapak Ibu, masih ada musola yang azannya begini. Ada Bapak Ibu? Masya Allah. Jangan sampai muadzin kita bersuara yang bisa menidurkan orang di waktu subuh. Hayya 'ala shalah. Salat bang ke masjid, enggak lah kayaknya ngantuk kali ini pun. Tapi itu dah azan. Alah, azannya pun menidurkan kita, Dek, katanya. Ya udahlah, kata istri, tarik selimutnya bang. Katanya. Tapi coba azannya merdu seperti muadzin di Masjid Agung Darul Falah ini, Masya Allah, enak terdengar, semangat kita untuk datang. Nih Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ini memakmurkan masjid, setelah bangunan rampung selesai kita bangun, apa yang kita pikirkan? Pertama sekali muadzinnya, karena dia yang akan menarik hati kaum muslimin untuk sholat. Yang kedua, imamnya, jangan sembarangan imam. Ya, udah azannya udah bagus, imam belum ada. Begitu mau iqamah, bapak lah ya, bapak imam pak ya. Enggak, bapak lah, enggak, bapak tapi peci putih. Enggak, ini peci putih pemberian anak, ya kan. Udah bapak lah, bapak akan pakai jubah pun baru pertama aku beli ini karena udah tobat aku, katanya. Ya Allah. Bapak lah, bapak kan berjenggot, mohon maaf yang pakai jenggot kan, bapak lah yang berjenggot. Ini jenggot waktu preman pun aku berjenggot, katanya. Ya Allah ya Rahman, siapa ini yang menjadi imam? Udah saya aja, kata orang yang kepedean. Kan ada yang kepedean jadi imam, dia tak punya ilmu, dia tak punya kemampuan, ilmu fikihnya tak ada, baca Qur'annya hancur, berabe hancur sholat berjamaah itu. Allahu Akbar, Alhamdulillah, katanya. Alhamdulillah, ya Allah. Dibuat pengajian di masjid, dia tak datang pula. Ini kan kacau imam begini. Dibuat pengajian, tak datang dia. Karena tahu pasti ini nanti ustadznya nyinggung saya, nggak datang nih. Nih Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cerita Isra dan Mi'raj berarti cerita tentang masjid. Di dalam masjid itu ada perintah yang kita tegakkan, yaitu sholat. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sholat. Insya Allah kita semua yang hadir ini termasuk orang-orang yang sudah menegakkan sholat. Tapi pertanyaannya, kira-kira sholat kita udah khusyuk apa belum? Inilah PR kita, ya kan Bapak Ibu? PR kita. Kalau sholat, insya Allah kita semua sholat. Tapi khusyukkah kita? Ini belum jelas. Makanya kita ingatkan dengan satu surah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, celaka bagi yang sholat yang lalai hatinya. Ibnu Katsir berpendapat lalai hati dalam sholat itu banyak mengingat sesuatu di dalam sholat, ya, banyak mengingat sesuatu dalam sholat. Na'udzubillah. Makanya jangan bangga kalau kita ini sering sujud sahwi dalam sholat. Tadi sujud apa bang? Sujud sahwi. Oh sujud sahwi, iya. Oh bagus lah bang. Iya, saya sering sujud sahwi dalam sholat. Apa arti sahwun? Sahwun itu lupa, lalai. Sujud sahwi sujud orang yang lalai, sujud orang yang lupa. Jangan bangga. Kalau kita sering sujud syukur bagus, kalau kita sering sujud tilawah bagus. Sujud sahwi nggak bagus, tanda kita lalai dalam sholat. Tapi yang namanya manusia
sifatani lil insan al khata' wan nisyan. Dua sifat yang lazim bagi manusia adalah salah dan lupa. Kalau sekali-kali salah wajarlah, sebulan sekali sujud sahwi wajar, ya kan? Setahun sekali sujud sahwi ya wajar. Setiap hari ada sujud sahwi, ini dah enggak wajar. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita tegakkan salat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita yang hadir adalah orang-orang yang sangat mementingkan ibadah salat. Saya ingin dan kita semua pasti berharap, Pak Wali Kota, Pak Wakil, semuanya kita berharap Kota Langsa ini adalah kota ya, yang dapat julukan kota yang mendirikan salat. Tapi Masya Allah sedih kita di Masjid Rahmah itu ya, keliling sekarang orang duduk rame-rame di warkop ya, 1, 2, 3 lah yang bergerak dari warkop itu ketika azan, yang lain berat betul. Ini contoh, ini fenomena nyata. Kalaulah tidak kita basmi ini, kalaulah kita biarkan ini, kita akan berhadapan nanti dengan satu generasi adha'us salat, mereka meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, dan pasti mereka mengikuti nafsu syahwat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita dakwahkan salat kita. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Pukul anakmu itu kalau enggak salat ketika berumur 10 tahun. Kapan Ibu disuruh pukul? Umur 10, bukan 30 ya. Ini ada orang tua mukul anaknya umur 30. Dipukul pakai tali pinggang. Terakhir anaknya balas mukul, pingsan ayah. Disebut sama anak, memang kau anak durhaka. Bapak tolong lihat hadis Rasulullah, kapan anak dipukul? Umur 10 tahun, bukan 30 tahun. Kalau 30 tahun kita pukul, pastilah kita pun dipukul. Umur 10 tahun berarti baru kelas 4 SD atau kelas 5 SD, kita pukul, cuma nangis. Beri trauma bagi mereka. Jangan main-main dengan meninggalkan sholat. Saya ada murid dikurung oleh ayahnya, anaknya nggak sholat subuh, dikurung di dalam toilet 1 harian. Masya Allah. Ketika saya datang mengajar ke rumahnya, ngaji waktu itu, terus ibundanya bilang, Ustaz, hari ini kita libur. Loh, kok libur? Iya, karena anak lagi dapat hukuman, menjalani hukuman. Loh, hukuman apa Bu? Lagi kami hukum di dalam toilet dari jam 7 sampai menjelang maghrib nanti. Ya Allah Bu, dalam toilet. Iya, ngapain dia? Nggak tahulah, yang penting kunci sama kami kunci dari luar. Makan pun di toilet, minum pun di toilet. Ya Allah Bu, apa salahnya? Nggak sholat subuh Ustaz. Lihatlah trauma anak itu. Trauma. Ketika saya mengajar bahasa Inggris, saya ajarkan nama-nama hewan, adalah tersebut saya nama anjing, dog. Saya bilang dog, saya bilang. Terus saya bilang anjing. Ustaz, jangan bilang anjing, nggak boleh. Loh, ini kan arti, nggak boleh. Gunggung bilang. Karena kata mama nggak boleh bilang anjing, gunggung. Oh, lihat didikan orang tua. Ketika mengarahkan anaknya untuk berkata yang baik, insya Allah akan jadi. Ketika orang tua mengarahkan kepada perbuatan yang baik, insya Allah jadi. Kalaupun meleset mungkin ya 10% dari yang demikian. Tapi hari ini banyak mak-mak udah nggak sempat memikirkan kehidupan anak-anak. Kenapa? Terlalu sibuk dengan urusan dunianya. Padahal yang bertanggung jawab dalam mendidik anak itu adalah seorang ibu, yang bertanggung jawab memberikan nafkah adalah seorang ayah. Maka mari sama-sama kita dakwahkan salat. Insya Allah Kota Langsa akan jadi kota yang mendirikan salat. Masyarakatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah dari segala penyakit dan mara bahaya. Semoga melimpah ruah rezeki yang Allah berikan untuk masyarakat Kota Langsa. Kita doakan pimpinan kita, Bapak Wali, Bapak Wakil, Bapak Sekda, dan seluruh pimpinan-pimpinan yang ada sehat walafiat, panjang umur ya. Allah berikan istiqomah dalam kebaikan, Allah berikan keluasan hatinya untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, dan semoga kita yang masyarakat akan hidup berbahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah.
kepada Allah senantiasa kita berserah diri. Maka salah satu bentuk dari berserah diri, maka mari kita perbaiki duduk kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala kebaikan kita diterima oleh Allah, dan semoga akhir hayat kita nanti husnul khatimah, lapang kubur kita, dan semoga kita bersama-sama menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah wa rahmatullah.